Pada tahun 1800-an ya, di India ketika masih di bawah kolonialisasi Inggris, pemerintah setempat atau pemerintah Inggris ingin mengontrol populasi ular, kayak gitu ya, lebih spesifik ular kobra. Diadakanlah program untuk pembasmian, kayak gitu. Lalu akan memberikan imbalan kepada setiap warga yang bisa menangkap ular kobra tersebut. Nah, awalnya berhasil kayak gitu ya. Cuman lama-kelamaan ada yang menarik karena banyak warga yang membawa ular kayak terlalu banyak ketimbang yang diperkirakan. Setelah dicari tahu, ternyata warga setempat malah mengembangbiakan ular kobra tersebut. Karena daripada harus memburu ular ya, kayak gitu, dapatnya cuma satu, itu pun sulit. Kenapa nggak dikembangbiakan aja kayak gitu ya? Biar tinggal nunggu, hasilnya banyak, sekali ngasih misalkan bukan cuma satu-satu, kayak gitu ya. Nah, setelah pemerintah Inggris tahu kalau ternyata ularnya tidak diburu, tapi dikembangbiakan, akhirnya program tersebut dihentikan. Yang menarik, setelah dihentikan, warga yang telah mengembangbiakan ular tadi akhirnya melepaskan ular tersebut ke alam lagi kayak gitu. Yang awalnya niatnya membasmi atau mengurangi, akhirnya malah jadi bertambah untuk populasi ular itu sendiri. Nah, by the way, yang barusan adalah cobra effect ya, atau mungkin bahasa akademisnya adalah perverse incentive. Walaupun sebenarnya banyak yang mempertanyakan story tersebut karena nggak ada fakta yang benar-benar 100% mendukung ya, nggak ada tulisan yang mengarah ke situ. Namun tetap ya, untuk cobra effect sering dimasukkan ya, soalnya sangat bisa mendukung dari konsep perverse incentive tadi. Nah, walaupun story barusan dipertanyakan, cuman banyak yang memang kurang lebih sama. Contohnya di Vietnam di tahun 1900-an kayak gitu ya. Kurang lebih sama, cuman di sini konteksnya ke tikus kayak gitu ya. Warga setempat disuruh untuk membasmi tikus, cuman yang harus dibawa buktinya adalah ekornya aja. Nah, daripada tikusnya dibunuh terus ekornya diambil, kenapa nggak ekornya aja yang diambil? Itu untuk di Vietnam. Lalu ada lagi di Amerika ya, tahun 2007-2008an untuk babi liar kayak gitu. Kurang lebih sama ya, harus diambil ekornya aja. Yang menarik, yang memburu malah membeli ekor di pasar kayak gitu ya, lalu dijual. Masalahnya pas belinya anggaplah ya 1.000 perak kayak gitu, lalu dijual lagi ke sananya 50.000 karena dianggapnya yang diburunya adalah babi utuh kayak gitu ya. Oke, barusan kan balik lagi adalah perverse incentive. Nah, perverse incentive sendiri sebenarnya niatnya baik kayak gitu ya. Cuman prosesnya kadang terlalu gampang diakalin kayak gitu ya. Ini bisa dari dua belah pihak. Bisa dari memang yang menyuruhnya atau pemerintah ya, konteks tadi emang salah membuat program, atau memang dari warganya sendiri mungkin terlalu pintar ya kayak gitu untuk bisa mengakali hal tersebut. Itu menurut saya cukup menarik karena niat awal dan hasil yang terjadi terbalik kayak gitu ya, menjadi bumerang. Makanya kenapa disebut perverse incentive kayak gitu. Nah, ini kadang namanya sifat manusia lebih tertarik kepada hal yang menguntungkan mereka sendiri. Nah, menurut kalian untuk di Indonesia gimana kayak gitu? Apakah ada hal seperti itu? Apakah ganjil genap masuk kategori barusan? Atau mungkin beberapa bansos? Kalian bisa tulis aja menurut kalian mana yang masuk perverse incentive seperti tadi.